Pada gambar ini, ya, gambar ini menunjukkan adanya garis-garis transmisi dari medan listrik dan medan magnet. Jadi di rangkaian LC itu tadi kan membangkitkan gelombang elektromagnetik, ya. Jadi memang ada peran muatan-muatan yang terlibat pada kapasitor dan arus-arus yang mengalir dalam sebuah induktor. Ya, di dalam listrik magnet, mata kuliah listrik magnet kan kita sudah mempelajari tentang muatan-muatan yang sumber muatan itu akan menghasilkan medan listrik, sedangkan sumber arus itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan listrik itu kan muncul dari interaksi muatan-muatan. Di sini interaksinya adalah muatan-muatan positif dan muatan-muatan negatif. Ya, jadi arah medan listrik itu bisa kita gambarkan dia akan berangkat dari muatan positif menuju muatan yang negatif. Nah, jadi garis-garis tebal ini, garis-garis yang tebal ini adalah menunjukkan transmission line atau garis-garis transmisi dari medan listrik. Jadi dari muatan positif ke muatan negatif. Ya, garis-garis yang tebal ini kita lihat panah-panahnya adalah garis-garis medan listrik dari muatan positif ke muatan negatif. Sedangkan yang garis-garis putus-putus ini menunjukkan transmission line atau garis-garis transmisi dari medan magnet yang dihasilkan dari induktor. Jadi garis-garis tebal ini adalah transmission line yang terjadi pada kapasitor. Garis-garis yang putus-putus ini menunjukkan transmission line atau transmisi dari yang dihasilkan oleh induktor. Jadi medan magnet itu kan muncul ketika ada arus listrik gitu ya. Kemudian medannya ini akan melingkupi muatannya ini. Ya. Jadi ini medan magnetnya. Garis-garis putus-putus ini adalah medan magnet, sedangkan garis-garis yang tebal ini adalah medan listrik. Gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menghubungkan antara kecepatan gelombang elektromagnetik C ini tadi ya, C tadi kita dapatkan dari rangkaian LC itu tadi adalah C sama dengan 1/4 akar L persatuan panjang kali C persatuan panjang. Nah, bagaimana kemudian hubungannya dengan entitas atau besaran-besaran yang dimiliki oleh ruang vakum? Jadi di dalam ruang vakum, maka ada dua besaran yang dimiliki, yaitu permitivitas ruang vakum epsilon 0, yaitu 8 kali 85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian permeability adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Newton per ampere kuadrat. Nah, satuan dari epsilon 0 dan mu 0, di sini kalau kita lihat satuannya, ya, satuan dari epsilon 0 tadi adalah C kuadrat per meter kuadrat Newton. Ini bisa dituliskan sebagai farad per meter. Ya, ini Henry per meter. Sehingga kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam vakum bisa kita cari secara cepat bahwa C sama dengan 1/4 akar epsilon 0 kali mu 0. Jadi C yang di sini 1/4 akar mu 0 epsilon 0 sama dengan C yang ada di sini tadi. C sama dengan 1/4 akar L per delta X kali C per delta X. Jadi persamaan 912 dengan persamaan
persamaan yang ini itu sama. Jadi ini adalah kecepatan gelombang elektromagnetik yang ada di dalam ruang vakum, gitu ya. This is the velocity electromagnetic wave in unbound vacuum or in an ideal coaxial cable with vacuum. Ya, jadi ini adalah kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam vakum atau di dalam kabel koaksial yang ada ruang vakum yang menseparasi gitu ya, yang menseparasi antara bagian kabel inner dan kabel yang outer gitu ya. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai kecepatan ini di dalam cahaya akan memiliki kecepatan yang berbeda. Karena tadi kan gelombang elektromagnetik mengalami dispersi ketika merambat di dalam medium atau bukan vakum. Sehingga kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam medium itu akan bergantung juga terhadap permitivitas medium dan permeabilitas medium. Jadi bukan lagi seperakar epsilon 0 mu 0, tetapi menjadi seperakar epsilon r, epsilon 0, mu r, dan mu 0. Di mana epsilon r dan mu r itu adalah permitivitas relatif sebuah bahan atau permeabilitas relatif sebuah bahan terhadap ruang vakum, dan hasilnya tentu saja tidak lagi 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya tentu saja lebih kecil daripada 3 kali 10 pangkat 8 karena gelombang elektromagnetik itu tadi sudah merambat ke dalam sebuah medium yang memiliki tetapan dielektrik dan permitivitas dan permeabilitas yang berbeda dengan ruang vakum.